sahabat Rally dimanapun berada, kembali kita berjumpa lewat platform podcast hari ini. Kita akan mengusung tema Lupus Slow Disease Activity. Apakah itu? Nah, nanti kita akan berbincang-bincang dengan seorang dokter pemerhati autoimun, yaitu Dr. Laniati Hamijoyo, spesialis penyakit dalam, konsultan reumatologi, magister kesehatan. Selamat pagi, Dokter Lani. Pagi. Apa kabar, dokter? Baik, Baik ya. terima kasih. Terima kasih waktunya, dokter, sudah hadir di Sama-sama. podcastnya Rally. Sebagai awam, tema kita kali ini mungkin terdengar kurang familiar ya, dokter. Cuman sebenarnya ini sangat dekat kondisinya dengan teman-teman penyintas autoimun, yaitu kondisi mungkin stabil. Tapi di sini perlu definisi ya, dokter ya. Stabil itu seperti apa? Monggo silakan, dokter Lani. Ya, selamat jumpa sahabat Rally sekalian ya. Jadi kalau yang disebut stabil itu sebetulnya adalah kondisi yang aman, tenang, aktivitas penyakitnya sedang tidak aktif ya, tidak heboh gitu. Nah, itu yang kita sebut sebetulnya stabil. Walaupun stabil itu masih dalam keadaan sedang konsumsi obat atau masih di bawah pengawasan dokter, sehingga tetap masih istilahnya masih dikontrol lah gitu. Ya. Dokter, itu kan lupus ada beberapa macam ya, ada keterlibatan bermacam-macam organ. Apakah kondisi low disease activity ini sama untuk semua kasus, dokter? Sebetulnya yang disebut low disease activity itu keadaan di mana aktivitas penyakit sedang sangat rendah. Nah, jadi yang disebut sangat rendah itu kita bagi dalam satu kategori gitu ya. Biasanya kita menggunakan skor SLEDAI namanya. Jadi Systemic Lupus Erythematosus Disease Activity Index Score gitu. Jadi kita menghitung bahwa skornya itu kalau bisa di bawah 4. Jadi artinya pun kalau ada misalnya renalnya ada aktivitas tapi sangat-sangat ringan gitu. Dan kalau misalnya ada di sendi pun yang ringan. Dan sehingga kalau dihitung total skornya itu rendah gitu. Jadi kurang dari 4. Terus ditambah lagi kondisi dia konsumsi steroidnya dalam keadaan sangat rendah gitu. Artinya kurang dari 7,5 mg ataupun dalam kondisi secara klinis dokter menilai bahwa penyakitnya sedang baik gitu. Jadi istilahnya physician global assessment, dokter menilai pasiennya sedang keadaan baik. Jadi angkanya itu kurang dari 1, kita bagi 0 sampai 3. 3 itu artinya berat sekali, di bawah 1 artinya masih ringan ya. 1 sampai 2 itu sedang gitu. Jadi dokter menilai keadaannya sedang tenang, dia dalam konsumsi sedang pakai obat-obatan tapi tidak meningkat obatnya, dan secara umum dia stabil tadi. Stabil, ya, jadi tidak mesti masing-masing organ kita nilai secara keseluruhan. Oh ya, baik. Apakah ada kiat-kiat khusus nih, dokter? Bagaimana sih teman-teman ini bisa mencapai kondisi seperti ini, dokter? Ya, jadi penting sekali sebetulnya kontrol teratur, minum obat teratur ya, dan tadi selalu berkomunikasi dengan dokter untuk masalah misalnya sedang flare apa yang harus dilakukan gitu. Jadi usahakan semaksimal mungkin mencapai kondisi di mana low disease activity itu. Paling penting terutama juga hidup sehat ya, mengurangi stres, tidak merokok, diet makanan yang sehat, tidak melakukan sampai kelelahan yang terus-menerus gitu. Jadi dalam kondisi hidup sehat, kontrol teratur, minum obat teratur, umumnya penyakit bisa terkontrol dan itu bisa mencapai low disease activity. Berarti kalau low disease activity itu hampir mendekati remisi kan, dokter? Ya, betul gitu ya. Hampir mendekati remisi. Mungkin pengertian remisi itu artinya sih hampir tidak menggunakan obat lagi, terus sama sekali tidak ada aktivitas penyakit. Nah, itu kadang-kadang sulit sekali untuk tercapai. Karena itu dipakailah low disease activity sebagai target terapi, karena ternyata kalau
seorang penyandang lupus dia masuk dalam kategori low disease activity, ternyata kualitas hidupnya juga cukup baik gitu. Jadi Iya. sehingga sekarang ini kita coba target, kalau seandainya tidak bisa remisi, ya low disease activity pun sudah cukup baik Iya, kita. sudah pencapaian yang luar biasa ya dokter ya. Ya betul. Dan tentunya tadi seperti yang disampaikan dokter Lani, untuk mencapai kondisi seperti itu harus ada hal-hal yang perlu teman-teman perhatikan, seperti ketaatan minum obat juga harus diperhatikan, kemudian kepatuhan kontrol untuk evaluasi kondisi itu juga sangat menentukan. Kemudian kemampuan penyintas untuk mengetahui triggernya masing-masing, karena kan biasanya berbeda-beda ya dokter ya. Ya, Nah, betul. kemungkinan itu juga dikenali. Semakin kita sehari-hari berkawan dengan autoimun kita, kita pasti tahu lah apa sih yang kira-kira menimbulkan flare. Jadi kalau bisa itu diantisipasi. Mungkin tipsnya seperti itu ya dokter ya. Ya, betul. Kemudian dokter, untuk ini kan tadi dikatakan bahwa kondisi low disease activity itu kondisi yang hampir mendekati remisi. Sebagai penyintas autoimun kita tentu mimpi besar kita adalah remisi. Tetapi untuk menuju ke sana tentu tidak mudah ya dokter. Dinamikanya sangat sangat apa ya, kayak roller coaster gitu kadang-kadang ya dokter ya. Ya, Nah, kita betul. nggak pernah bisa memprediksi kapan sih kita bisa sampai ke remisi. Mungkin teman-teman bisa menggunakan istilah menggunakan analogi seperti ini. Remisi adalah mimpi besar kita. Ketika kita mencapai suatu mimpi besar, mungkin akan kesulitan banyak ya dokter ya. Kita bisa memecah itu menjadi mimpi-mimpi kecil yang disebut tadi mencapai low disease activity. Mungkin seperti itu ya dokter. Jadi tetap semangat ya teman-teman. Kita sekarang bukan remisi lagi yang kita kejar karena itu masih terlalu mungkin dalam angan-angan gitu ya dokter ya, tapi low disease activity yang kita kejar mungkin ya dokter. Kemudian kalau misalnya kondisi low disease activity ini menurut pengalaman dokter yang paling lama bisa bertahan tuh berapa tahun ini dokter? Bisa untuk jangka panjang. Kami mulai penelitian tentang low disease activity ini sejak tahun 2013. Iya. Nah, ada pasien-pasien yang tetap mencapai keadaan low disease activity sampai sekarang gitu. Jadi bahwa itu bisa tercapai, iya, dan banyak yang mencapai itu, iya gitu. Jadi bukan hal yang mustahil untuk mencapai low disease activity, dan dari penelitian kami dapatkan bahwa keadaan bila mencapai low disease activity dan bertahan terus di low disease activity, kualitas hidupnya lebih baik gitu. Ya, jadi itu yang merupakan target terapi saat ini, sehingga bisa mendapatkan banyak sekali penyandang autoimun yang bisa mencapai target untuk pengobatan gitu. Dulu dibilang kok nggak sembuh-sembuh gitu. Nah, sekarang kita sudah berusaha supaya mencapai target untuk ya menuju kepada remisi gitu. Ini ya. Apakah nanti derajat penyakit juga ikut mempengaruhi ini dokter? Ya betul, derajat penyakit ikut mempengaruhi. Betul, betul. Jadi itulah kenapa kita selalu mengedukasi untuk meningkatkan awareness terhadap deteksi dini, karena semakin cepat terdeteksi dan semakin cepat ditangani, harapannya derajat penyakitnya masih bisa terkontrol ya dokter. Ya, betul. Kemudian apakah jika seseorang sudah mencapai low disease activity, dia bisa flare up kembali? Oh ya, bisa. Itu bisa sekali ya, karena tadi dinamika ya seperti roller coaster. Kadang kalau ada stres, kadang kalau ada misalnya kena flu atau kena infeksi gitu ya, atau misalnya kelelahan karena ujian di sekolah atau pekerjaan, itu seringkali bisa flare lagi. Nah, makanya karena itu kalau mengerti ya, jadi memahami penyakitnya, istilahnya bersahabat dengan penyakitnya. Jadi kalau udah tahu capek ya istirahat dulu, ambil waktu untuk rest gitu. Kalau ada flu cepet-cepet diobatin, jangan dibiarin gitu. Jadi kalau ada stres juga harus diatasi sehingga tetap bisa bertahan di dalam kondisi low disease activity gitu. Jadi kuncinya seperti itu sebenarnya dokter ya. gitu. Pinter-pinterlah kita memahami diri sendiri ya dokter ya, karena yang paling paham sebenarnya kita sendiri. Dokter sebagai dokter pemerhati autoimun akan membantu kita untuk menentukan terapi yang terbaik, tetapi bukan hanya itu kuncinya, tetap kita sebagai penyintas adalah yang juga harus aware terhadap diri sendiri, kira-kira apa sih yang
bisa memicu flare, nah itu yang kita hindari. Begitu ya, Dok? Ya, betul. Ada saran-saran nggak, Dok, ini apa namanya, terutama karena bulan ini kan bulan Mei, bulan kepedulian lupus ya, Dok. Ada semacam kata-kata yang bisa kita jadikan pegangan, dokter, untuk teman-teman di sana untuk semangat mencapai low disease activity ini. Iya, ya. Terutama sih semangat ya, Iya. apapun pasti ada jalan keluarnya, itu saya percaya dari awal ya. Mm. Nah, karena itu teman-teman tetap semangat ya, berusaha semaksimal mungkin mengenal tentang penyakit ini, jadi rajin-rajin untuk mencari informasi yang tepat ya, dan tidak stres menghadapi penyakit ini, karena stres itu sangat-sangat memicu untuk terjadi suatu flare. Nah, kalau teman-teman sudah memahami penyakit ini, berusaha untuk berdamai, lalu kontrol teratur ke dokter, ikut nasihat untuk minum obat selalu. Nah, itu hal-hal yang penting sekali Iya. untuk bisa tetap menjaga kondisi low disease activity. Kadang-kadang memang ada sampai pada satu tingkat jenuh ya, jenuh minum obat gitu, sudah bertahun-tahun jenuh minum obat. Tapi kalau kita tahu bahwa kita menjaga kondisi kita agar tetap selalu dalam kondisi low disease activity ataupun remisi, nah apapun yang mau kita lakukan tetap bisa dilakukan dalam kondisi yang keadaan kita baik gitu. Jadi mau tetap sekolah, mau tetap bekerja, mau tetap mencapai cita-cita, silahkan. Asal tadi bisa menjaga kondisi tetap remisi atau tetap low disease activity ini. Betul. Jadi teman-teman, tidak bisa dipungkiri memang karena ini perlu perjuangan jangka panjang, jenuh, lelah, kemudian mungkin ada hal-hal yang di luar kendali kita mengganggu perjuangan kita, itu sangat 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 manusiawi ya, Dok. Tidak peduli kita berapa kali jatuh, tetapi yang penting kita harus segera bangun supaya tidak terlalu lama kita tenggelam dalam kondisi yang justru akan membuat parah penyakit kita. Kalau teman-teman merasa jenuh, teman-teman bisa bergabung di dalam komunitas, karena di dalam komunitas kita akan bisa sharing, kita akan mendapatkan support dari sesama penyintas yang mungkin, kalau sesama penyintas itu kan lebih kayak lebih tahu gitu ya, Iya, lebih bisa betul. memahami kita gitu ya. Nah, di sana teman-teman akan bisa mendapatkan sharing ataupun support, dan itu uh, sedikit banyak memberikan apa ya, Dok, energi positif. Yang kemarin lelah, yang kemarin jenuh, itu biasanya akan bangkit kembali ketika mempunyai teman. Kemudian kalau kontrol, misalnya karena kontrol itu kan perlu perjuangan ya, Dok, hal yang jauh-jauh terutama seharian di rumah sakit itu pasti lelah. Kemarin kita ada tips dari salah seorang teman Audapus, kalau kontrol bareng-bareng. Jadi ketika di rumah sakit rasanya seperti piknik. Di sana bisa saling curhat, makan bareng. Nah, itu sesuatu yang akan menimbulkan semangat-semangat baru buat kita. Kalau teman-teman sedang ada masalah, jangan sungkan untuk mungkin minta rujukan ke psikiater atau ke psikologi gitu ya, Dok, Ya, supaya masalah psikis ini tidak berlarut-larut, karena ini sangat signifikan untuk memicu flare up. Baik teman-teman, semoga apa yang disampaikan Dr. Lani menjadikan suatu pemahaman baru bahwa kita terlalu terpaku dengan kata-kata remisi. Kadang-kadang itu membuat stresor sendiri, Dok. ya, Kok betul. saya sudah bertahun-tahun nggak juga ketemu yang namanya remisi. Ternyata ada yang namanya low disease activity, teman-teman, di mana kondisi teman-teman stabil, itu suatu pencapaian yang sangat luar biasa. Memberikan apresiasi pada perjuangan kita itu sangat penting, supaya kita nggak selalu terpaku dengan kondisi yang kok nggak ada, seolah-olah nggak ada kemajuan. Padahal sebenarnya sangat-sangat banyak kemajuannya. Mari kita bersama-sama mengusahakan kondisi low disease activity atau suatu kondisi di mana autoimun kita kondisinya sedang stabil. Kalau bisa dipertahankan selama mungkin dengan tadi tips-tips yang Dr. Lani sudah bicarakan di sini, mudah-mudahan remisi itu bukan suatu mimpi. Ya, Begitu, betul. Dokter. Ya, Terima kasih sekali atas waktunya, atas pencerahannya, dan minta tolong untuk mengucapkan selamat Hari Lupus ke teman-teman, Dokter. Iya. Silakan. Ya, baik teman-teman penyintas autoimun dimanapun berada, bersama ini saya mengucapkan selamat Hari Lupus Sedunia tahun 2024. Mari kita berjuang bersama. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa mencapai remisi ataupun low disease activity sehingga
kualitas hidup jadi lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Terima Sampai kasih ketemu Dokter lagi. Lani. Sampai Sama-sama. jumpa kembali, Sampai jumpa sahabat kembali. Reli. Ya.